ngambilnya juga harus dengan wadah yang itu. Kalau kita ngambil air yang bersih dengan wadah yang kotor, jadi apa? Balikin lagi, ngambil air yang kotor dengan wadah yang bersih, jadi apa? Kotor juga. Tapi kalau kita mengambilkan ilmu yang suci dengan tubuh kita yang suci, dengan hati yang suci, apa jadinya? Itulah bermanfaat. Gak usah tinggi-tinggi ilmu, bersihkan jiwa, bersihkan hati, manfaat ilmu akan datang kepada. Udah berapa nih Bang Rahman? Berdua. Ini berdua nih, belum kelar. Saya lihat jam juga pagi ini, kita kebablasan sampai isya ya. Yang ketiga, wa idza amilu la yukhlasun, boleh baca la yahtisun. Bila mana dia beramal, amalannya itu tidak dilandasi dengan anak ayatnya hebat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin hunafa'a wa yuqimus salata wa dzalika dinul qayyimah. Kami tidak jadikan manusia, kami tidak jadikan jin hanya untuk apa? Hanya untuk beribadah. Tapi yang kuharapkan darimu itu tidak perlu banyaknya ibadah yang kau lakukan. Ketulusan itulah yang diterima. Mana syarat? Akhir dalam surat Al-Kahfi disebutkan juga, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ketika mereka berharap berjumpa dengan Tuhan, kalau bawa dengan amalan-amalan yang berpura-pura, amalan pengen dipuji, maka lakukan perbuatan baik, jangan mengharap pujian orang lain. Kalaupun dihina, terima, bukan kuharapkan darimu. Paham Pak? Jadi kita melakukan kebaikan itu tidak usah berharap kepada selain manusia. Memang ada teman, ada sahabat, ada tempat-tempat yang sekali TK-nya ngomong, "Buya, saya ini kadang-kadang sudah ingin berbuat baik semaksimal yang saya usahain, terus saya berbuat masih ada aja dibilang kurang baik." Saya mau ngomong jawabnya gimana sedikit. Kurang baik gimana kurang baik? Saya bilang, ya buktinya saya tidak usah, udah bangunin orang, sudah nyari dana, enggak ya, sudah nyari dana, sudah memaksimalkan. Ini kan perkataanmu, wahai ustazku. Kalau ustaz itu betul-betul beramal, itu ujiannya seperti itu. Buka Al-Ankabut ayat kedua, nanti di rumah ya, buka surat Al-Ankabut. Ingatin, surat Al-Ankabut ayat yang kedua, nanti dibaca. Apakah kita mengatakan diri kita sebagai orang yang beriman kalau belum melewati? Salah satu amalan kita yang kita lakukan itu, kalau tidak ada orang yang tidak ada datang kucilan, hinaan, itu belum betul. Kira-kira betul apa nih? Kalau kita amalan berbuat itu mulus saja, itu belum. Dipuji orang yang ikhlas itu Pak, dipuji nggak ngaruh, dihina juga nggak ngaruh. Itu ikhlas sudah susah. Kata orang itu begini, beri tangan kanan, tangan kiri, ini belum. Itu teori namanya. Yang susah itu yang berhadapan dengan diri kita. Kalau kita beri tangan kanan boleh, kita sembunyi nggak masalah. Kita nggak dikatakan oleh Allah. Tapi yang susah itu apa yang kita lakukan hari ini. Orang itu di pinggir kita, tetangga kita, depan belakang kita, kok kita masih dijelekin? Itu harus begitu. Bukan syarhul hikam, as-sakandali itu, bukan di situ. Ada ayat, ada kalimatnya yang disampaikan syarhul hikam. La tajidal halal illa bimururil bahinah. Antum tidak dapat suatu manisnya hidup sebelum melewati kepahitannya. Maksudnya Anda sampai di atas puncak kalau tidak melalui dakian-dakian yang bertubi-tubi.
Ada onak, ada duri, ada macam-macam. Kalau ingin nyampal terbang ya mungkin, mereka mungkin terbang. Emang burung kita, ya kan? Dengan ke puncak gunung, lalu apa? Harus persiapan bekal yang banyak, tenaga yang tinggi, ya kan? Ya kan? Nah kalau sudah sampai di atas, ya sudah sampai di atas puncak, itu cuma sekedar sudah sampai, hilang semua itu. Capeknya hilang, letihnya hilang, beratnya hilang kalau sudah sampai di matlamat. Tapi kalau kita ingin beramal, ingin berbuat apapun hari ini kita lakukan. Saya sholat sudah bertahun-tahun, saya ngaji sudah bertahun-tahun, haji bahkan 3 tahun sekali, ya umroh tiap bulan, umpamanya sedekahnya. Sabar aja, sabar. Gak usah kita peduli hal-hal yang membuat kerusakan hati. Hati itu kita yang menjaga, karena sentralnya bukan di luar diri kita. Hati itu berada di dalam wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukan kamu perhatikan, bukan kamu merenungkan betapa besarnya kebesaran Allah, tanda-tanda mencari sesuatu yang baik bukan di luar diri, di dalam diri kamu. Sumbernya itu nanti kata wahya al qalbu. Kata wira bahwasanya hati itu di dalam. Kalau sudah betul-betul ibda bin nafsi, memulai dari diri sendiri, insya Allah kita akan mengetahui sejauh mana perjalanan hidup kita. Insya Allah. Yang berikutnya, yang keberapa Bang Rahman? Yang keempat ya. Yang keempat, wa ya'kuluna rizqallah tapi wala yashkuru. Sementara hari ini kita minum, kita makan, kita dapat macam-macam, dapat rezeki, bangun rumah, beli kendaraan, macam-macam, tapi gak pernah bersyukur. Subhanallah. Orang tahu itu bersyukur itu ketika menerima, bukan. Saya kasih contoh boleh? Abang ini boleh saya kasih contoh. Di depan abang ini ada menu makanan, ada makanan-makanan yang lezat segala macam. Lantas abang mengatakan gini sama temannya, aduh mewah banget yang lezat banget. Temannya satu lagi ngomong, Fabi ala irobikuma tukadziban. Nikmat manakah yang kau? Saya bilang itu belum sempurna. Itu kan di zahirnya. Kenapa kamu bersyukur? Karena terlihat barangnya. Betul apa? Terlihat bentuknya, makanannya yang dilihat. Betul gak? Yang dilihat mobilnya, dilihat kendaraannya, dilihat ini belum. Tapi hebatnya ketika ini semua tidak ada di hadapannya, masih tidak ada bersyukur. Itu makna fadiyah Allah. Nyambung? Nah kalau kita nyambung terus. Kalau kita nggak nyambung, disambungkan. Nah, yang terputus wajib disambung. Yang jauh wajib dekat. Yang sudah dekat wajib akrabin. Ini yang akrab dijauhin. Yang putus tambah jauh, tambah putus, jangan Pak. Terus yang terakhir ya, udah, belum, yang kelima, wa ma yarduna bi kismatillah. Mereka tak pernah redha menerima, legowo apa-apa yang telah diputuskan oleh mereka. Boleh kita nyari rezeki, boleh kita berdagang, boleh kita usaha, boleh, wajib hukumnya, tidak wajib untuk pendapatannya. Betul tidak? Begini saya mau contoh ini, contoh lagi. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, lalu kemudian Allah berikannya pandangan dan pendengaran hati nurani agar supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita minta, sudah sempurna kan? Sudah punya hidung, punya mata, punya mulut, punya tangan, punya otak, punya jiwa, punya roh, punya hati, berguna jasa, sudah sempurna. Ini mau minta untungnya lagi, manusia macam apa? Betul? Jalani modal itu, untungnya insya Allah dapat. Ini modal belum dijalani, udah minta. Ini bapak tidak menerima kenyataan hidup. Ini mau jelas pakai apa lagi? Bapak-bapak ngerti insya Allah. Kita punya modal gak?
Modal kita lebih dari triliunan Pak. Mana ada orang mau sebelah mata mau diganti 1 M? Mau nggak? Nggak mau, karena modal ini modal. Ini modal semua peluang itu modal. Jangan banyak yang ngeluh, udah nggak ada kesempatan untuk kita mengeluh. Jalani modal ini. Sempit, lebar, sakit, sehat, susah, senang, kaya, miskin, kaya, dunia akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang terakhir, ini saya mau sampaikan. Yang terakhir, kita perhatikan baik-baik yang terakhir. Wa yadfanuna mauta kum wala yaktabiru. Sementara mereka menguburkan mayit saudara-saudaranya, sanak familinya handai dolan, datang cuma pelototin aja. Cuma yang lagi serius itu, padahal orang yang menyolatin mayit pahalanya gede. Begitu mayit udah masuk ke dalam masjid, orang udah masuk, di belakang lagi ngobrol. Kemudian lantar ke sana rame-rame, cuma di jalan agak rame dikit. Ambulan, awas. Sampai di tempat yang terakhir, di situnya seharusnya kata ulama, perhatikan. Kafa bil mauti wa idza, cukup nasihat buat yang hidup bagi orang yang mati. An-natik amrain, nasihat itu ada dua. Ada nasihat yang pertama adalah natik, nasihat yang kedua ghaira natik. Mana nasihat yang pertama? Yang natik. Nasihat yang natik itu Al-Qur'anul Karim. Nasihat yang tidak bisa berbicara adalah kematian. Maka kematian itu bukan orang yang mati lagi berpikir sebagai iktibar. Orang yang hidup itulah mengambil sebagai iktibar untuk mempersiapkan nanti. Nggak usah takut, pasti dah, karena mati itu sesuatu keniscayaan. Dulu ada Anas bin Malik pernah berkata begini, pernah bertanya sama Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, maka sah, wahai Nabi Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Nabi nggak jawab. Diam Nabi. Selesai sholat, siap jatah. Saya Rasul, maka saat kapan datangnya? Kapan datangnya? Hari kiamat. Rasul balik nanya, maksudnya ini cerdas namanya. Ini cerdas. Biasa orang yang menjawab pertanyaan itu kadang-kadang banyak kurangnya atau banyak lebihnya. Banyak lebihnya, kadang-kadang kurangnya banyak juga. Tapi Nabi tidak bertanya kapan datang kiamat. Nabi tidak nanya kapan datang kiamat. Apa Nabi balik pertanyaan? Sudahkah engkau mempersiapkan kapan datangnya? Cantik kan? Cantik. Aku datang satu. Aku contoh satu. Ada yang kapan mati? Gak usah mikir mati. Sudahkah Anda siap bekal untuk? Cantik lah, masa iya gak masuk. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Apa saja yang kau lakukan dari nilai-nilai kebaikan, sedikit apapun akan diperlihatkan kebaikan itu kepadamu. Maka bersiap siagalah, berbekal-bekal sebanyak-banyaknya untuk perbekalan ketika datang kematian itu. Karena sebaik-baiknya bekal menuju akhirat tidak ada kata lain kecuali nilai ketakwaan, ketaatan, istiqomah, ibadah, semua urusan yang ada dalam jiwa itu. Insya Allah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ya, silakan, ada yang masih ada 5 menit Pak. Ada yang ditanyakan boleh.